Allah Subhanahu wa taala sudah memfirmankan, kalian umat Muhammad, kalian adalah umat terbaik di antara umat yang ada. Umat Nasrani, umat Yahudi, umat Majusi akan menjadi umat terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, kesibukannya umat terbaik itu 24 jam adalah mengajak, mendorong, mengorganisir, memanajemen ini agar manusia itu menyuruh kepada kebaikan atau menyuruh kepada Islam. Wayanhauna 'anil munkar, dan selalu ketika melihat kemungkaran dia mencegahnya, dia melarangnya. Waktu itu Nabilah, dan beriman, percaya bahwa Tuhannya adalah Allah, percaya bahwa ada hidup setelah kematiannya, percaya bahwa setiap kebaikan selalu berbalas kebaikan, dan setiap keburukan selalu akan berbalas dengan hukum. Shadaqallahul Azim. Jamaah MHM yang dibanggakan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini istimewa karena kita di saung apa ya? Joglo ya. Joglo, ada Joglo Semar, Joglo apa ini? MHM. Joglo Gusmar. Alhamdulillah. Gus Semar. Tempat ini barokah. Barokah itu begini, apa namanya, selalu melahirkan kebaikan. Jadi kalau ada tempat atau rumah atau kendaraan gitu ya, atau apapun yang Allah titipkan kepada kita, kemudian titipan itu menambah kebaikan, itu namanya barokah. Jadi disebut, wah barokah ini ya, itu maksudnya menghasilkan kebaikan-kebaikan, al-khair ya, kebaikan-kebaikan. Dan semoga ini Joglo RKM gitu ya, ini barokah. Amin. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak sholawat, bahkan zikirlah sholawat. Jadi kalau zikir itu sholawat. Kalau mau tidur, dengarkan dari YouTube itu sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ya, itu sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad yang mendawamkan bisa 4444. Ijazahnya ini ya, ijazahnya salafus soleh gitu. Itu menjadi kunci-kunci gitu, kunci pembuka semua kesulitan, pintu-pintu, kunci pembuka rezeki. Jadi kalau hari ini yang kita inginkan belum teraih ya, belum dapat itu, maka pegang dulu kuncinya. Pegang dulu kuncinya ini. Namanya salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu aja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu menjadi kunci pembuka semua ya. Semuanya. Pintu langit, pintu bumi. Karena salawat itu memberi syafaat. Salawat itu memberi syafaat. Pertolongan maksudnya itu. Pertolongan. Kita ini didesain oleh Allah itu dengan kondisi dhaif, lemah atau terbatas. Lebih pasnya itu terbatas. Kita ini terbatas banget. Terbatas kan? Kita lagi yang Gus harus ngantuk. Itu terbatas ya. Daya mata melek terbatas. Suruh jalan 10 kilo kita udah terbatas ya Pak ya. Terbatas kita ini. Nah karena terbatas kita butuh ditolong. Jadi syafaat itu pertolongan, syafaat itu, dan Rasul itu memberi syafaat sekarang itu ya, artinya di dunia dan di akhirat syafaat itu. Tidak saat di padang mahsyar, pada saat kita ketemu Allah, di dunia pun ternyata syafaat itu berlaku.
Dan ini dibuktikan oleh pendahulu-pendahulu kita yang mendawamkan tentang sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Kalau mau panjang ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kan ya. Itu kalau mau lebih panjang. Dan kebaikannya gitu ya, kalau kita menyampaikan sholawat itu, kita sekali itu Rasulullah itu menjawabnya 10 kali. Itu luar biasa ini amalan sederhana ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau mau lebih panjang boleh tadi gitu. Nah ini kalau bisa kita dawamkan sebagaimana tarikan nafas, Masya Allah. Yang rumit menjadi sederhana, yang sulit menjadi mudah, yang tertutup menjadi terbuka. Ini keajaiban sebuah dzikrullah, namanya sholat. Ini banyak sekali. Sampai saya sering diundang juga ya. Artinya para habaib itu ya. Salah satu di Solo itu ada Habib Nobel Ya, Habib Syekh Paten ya di Solo. Beliau itu masya Allah bangun pesantren kan. Beliau itu bangun pesantren kurang 3 miliar dan waktunya cuma seminggu Pak. Itu bayar 5 triliun. Jadi 3 miliar dan tos-tosan sama Allah gitu, sama Gusti Allah gitu. Begitu menjawabnya dengan sholawat. Luar biasa keajaiban dari sholawat. Bahkan nanti Ustaz Agung ini ya punya rencana besar nih. Insya Allah ya, insya Allah gitu ya, punya rencana besar dan di acara itu nanti akan kita berikrar di pinggir pantai kata beliau. Berikrar di pinggir pantai untuk mengikuti program Riyadhah. Insya Allah nanti yang bukan biar Ustaz Agung saja. Ini tentang salawat. Maka Ibadullah jamaah MAN, ayo kita dawamkan selalu bersalawat. Insya Allah menjadi syafaat kita di dunia dan juga di akhirat. Insya Allah. Malam ini tema yang mau saya angkat itu tentang zalzalah. Tentang zalzalah. Saya menyebut zalzalah. Ya, tema ini yang sudah dari surat Al-Zalzalah. Surat Al-Zalzalah itu surat ke-99. Terus apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Ini namanya guncang. Zalzalah itu guncang. Di surat ini sebenarnya memberikan satu informasi kepada kita bahwa akan terjadi peristiwa besar, peristiwa guncangan. Jadi Allah itu mengguncang dengan sedahsyat-dahsyatnya bumi ini. Kemudian guncangan itu memaksa perut bumi ini mengeluarkan apapun. Dan itulah kemudian manusia itu terburai gitu ya, karena bumi diguncangkan ya sedahsyat-dahsyat. Ini peristiwa kiamat. Dalam peristiwa ini terbelah dua. Ada golongan yang beruntung, kemudian ada golongan yang celaka. Ada dua. Siapa golongan yang beruntung? Golongan yang beruntung adalah golongan isinya adalah orang atau manusia yang memutuskan hidupnya itu mengikuti ajaran Rasulullah. Jadi beliau karena begini, hidup ini banyak keputusan ya. Kan
ajaran apa kan disuruh pilih kan, mau berislam monggo, mau tidak berislam juga monggo. Nah, orang yang memutuskan hidupnya dengan Islam ini masuk dalam golongan orang yang beruntung. Orang yang memutuskan hidupnya tidak dengan Islam itu masuk dalam golongan orang yang celaka. Orang yang celaka. Nah, orang yang beruntung ini mengimani. Jadi orang yang beruntung itu apa sih? Orang yang mengimani ada hidup setelah mati gitu. Sederhana sekali loh. Jadi yang ada, jadi dia mempercayai bahwa setelah mati itu ada kehidupan. Dia mempercayainya. Kemudian mempercayai bahwa kalau berbuat baik nanti dapatnya itu kenikmatan, gitu. Dapatnya itu kebaikan, keberuntungan. Kalau berbuat jahat itu nanti dibalas dengan hukuman. Nah, itu percaya dia. Bedanya cuma itu. Orang kafir itu apa sih? Orang kafir itu orang yang tidak percaya bahwa ada hidup setelah mati. Memang ini perkara gaib. Artinya nggak bisa dilihat gitu. Oleh mata bulat kita tidak bisa. Dia hanya bisa dilihat oleh mata iman. Kalau mata imannya buta, gitu ya, dia nggak bisa ngelihat karena faktanya nggak ada. Orang-orang Eropa itu saking-sakingnya ya Pak, kan mereka pakai logika ya, eksperimen ya. Apa benar sih setelah orang mati itu ya, dibuat CCTV di kuburan itu Pak? Kan ada CCTV, gampang ya, pasang kamera gitu kan, kasih kabel keluar itu, nanti di atas kuburan itu ada monitornya Pak ya, lihat aja itu. Peristiwa yang terjadi pembusukan gitu kan, ya ada sesuatu yang artinya di dalam kuburan maupun di luar kuburan itu kalau namanya orang mati kemudian 3 hari membusuk itu ya proses alamiah gitu. Mana itu kabar bahwa ya saya lanjut ya. Jadi orang-orang Eropa ya, itu selalu menuhankan akalnya, otaknya, kecerdasan. Sehingga semua kan basis berpikirnya kan eksperimen kan. Jadi segala sesuatu melalui ilmu pengetahuan, eksperimen. Gitu. Kalau secara eksperimen itu tidak tidak bisa diyakinkan gitu ya, maka semua informasi yang dia dengar itu tidak benar gitu. Itu logiknya begitu. Gitu. Sementara iman itu perkara yang tidak dilogikkan gitu. Iman itu berbicara tentang hidayah mungkin ya tadi ya. Hidayah gitu. Petunjuk yang Allah berikan kepada yang Allah berikan. Contoh sederhana adalah Abu Thalib gitu. Abu Thalib itu secara fakta, secara kan tahu wahyu itu turun gitu ya. Muhammad dulu kan dari kecil Pak. Dari umur 8 tahun loh ikut artinya tahu persis kan perbedaan antara Muhammad kecil, Muhammad nikah aja tahu 25 tahun dan Muhammad menjadi Nabi umur 40, Abu Thalib masih menyaksikan gitu. Kalau orang tahu kan harusnya tahu ya bedanya ya, ini ponakannya jadi dulu ya, Gusmar kecil kayak apa gitu ya, terus sekarang jadi Gus gitu ya. Kan tahu bedanya ya. Tapi juga karena nggak Allah berikan hidayah dan tidak kemudian serta-merta beriman. Dia menyaksikan wahyu turun loh Pak. Di Mekah menyaksikan, tahu, tapi tetap tidak mengimani. Itu bahwa tentang iman ini benar-benar Allah. Maka bersyukur luar biasa, nikmat iman itu kita diberi gitu. Maka tugas kita menjaganya. Gimana caranya? Ya jadi MHM ini jaga iman ini. Bisa hilang juga. Bisa hilang. Bisa hilang. Nah, maka jamaah MHM peristiwa zalzalah itu atau guncangan itu, saya menyebut ini karena ternyata Gus Mas, setiap kita itu harus melewati fase zalzalah. Semua kita ini harus mau melewati fase zalzalah. Ini bahasa saya.
Apa itu? Kegoncangan batin. Bentuknya apa? Penyakit bingung. Nah, pernah bingung nggak terus? Bingung. Dulu nggak bingung, kenapa sekarang jadi bingung? Bingung, namanya sakit bingung. Sakit bingung itu gimana sakit bingung? Namanya zalzalah. Jadi goncangan nanti ketika ada kiamat itu semua orang bingung. Lari sana, lari sini. Ada apa ini? Bertanya-tanya itu. Ada apa gitu kan? Bingung gitu. Lari sana, lari sini. Nah, kita juga harus melewati fase bingung. Kapan datangnya zalzalah itu? Nah, ini fase zalzalah itu ini apa ya? Hal ini apa? Datangnya itu kisaran ya, tapi ini bisa mundur bisa maju. Kisaran di angka 40. Oh, saya nggak menghadapi kebingungan, ya berarti mundur. Jadi 40 berarti turun, berarti mundur. Ya, jadi juga maju. 35 mungkin 40. Kalau 40 belum 45. Oh, belum juga ya, 50 lah. Jadi atau jalan-jalan. Bingung. Apa kebingungannya? Apa ujian yang datang itu? Ini di dalam surat Ali Imran ya. Walayab luwanakum bisyai'in minal khauf ya wal ju' gimana? Ada lima ujian yang datang kepada kita. Ayat tadi guys. Ini zalzal nih guys ya. Surat Ali Imran surat apa ayat berapa itu? Ya, ada lima ujian yang Allah pasti akan datang. Ada 5 ujian. Walayab luwanakum bisyai'in minal khauf, rasa takut. Ya tahu tuh takut aja, takut ketemu orang. Takut apa besok bagaimana, mengkhawatirkan tentang masa depan anaknya, mengkhawatirkan tentang dirinya. Ketakutan. Coba ada ya? Ayo terus, baca terus. Zalzalah. Bukan zalzalah ini di surat Al-Imran. Surat apa Al-Imran ya? Al-Imran. Ini kalau mau searching apa namanya? Ujian manusia rasa takut. Ujian manusia rasa takut. Surat apa namanya? Nah, ternyata nanti belum cari ya. Ternyata di situ luar biasa ayat itu. Sampai nanti ada 2 ayat yang bersambung. Kapan-kapan tak selalu. Ada enggak? Kita ini loro coba. Ada tak? Jawa Tengah mah. Sopo Kata kuncinya sakit ya? Al-Baqarah ya? Al-Baqarah. Sakit lah. Coba kata. Itu katok itu. Walana keluar aku bisa minal khawfi wal ju'i. Ya, pada. Wa anfus wal samarat. Habis siksa. Kuwi ra apa-apa. Aida sudah bermusibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika Tanggal berapa? ada 2 ayat 55 ya? 155 sampai Salah bisa. Jadi coba tak, kata terjemahnya tidak apa-apa baca. Tapi yang bodi. Balanab Auju Kita ya. Samarat Tadi apa?
inna ilaihi raji'un. Muflihun. Keren banget ayatnya. Wah, kita ibadah. Dan kami pasti akan menguji kamu. Dan kami pasti. Berarti yang semua orang dapat ya? Iya. Pasti itu berarti pasti. Walanabluwanakum ada lan. Itu sama dengan kalimat walan tardo angkal yahud. Lan di sini menunjukkan kepastian akan peristiwanya. Dan sampai kiamat. Walan tardo angkal yahud wan nasoro hatta tattabi'a itu sampai kayak apapun, walaupun perdamaian, walaupun dikasih undang-undang, di salaman, nggak bakalan mereka itu. Ini sama, lamnya di sini fantastik, lam yang menunjukkan kepastian semua kita gitu harus melewati masa itu dan kami bahasanya bagus ya Allah, sedikit ketakutan, sedikit padahal sedikit ketakutan. Terus yang kedua, lapar, terus kurang hartanya itu banyak atau habis gitu ya. Jiwa ini sakit, wafat gitu. Yang kelima adalah buah-buahan. Buah-buahan artinya hasil panen. Kan buah itu dari tanaman ya. Ini bisnis, enggak udah jungkir balik. Enggak dapat untung Pak, malah utang. Gagal panen tuh maksudnya, buah-buahan. Ada 5 saja. 1 rasa takut, 2 lapar. Jadi kelaparan itu maksudnya bukan poso ngelih, bukan. Benar-benar kita itu nggak punya apa namanya, nggak bisa makan, nggak bisa. Pernah nggak? Gus, ngalamin ya Gus? Nang kos-kosan dulu. Bisa makan tak susah gitu. Bekalnya uangnya gitu ya. Kelaparan gitu ya. Apa? Banyak ya. Saya tuh ada orang satu sahabat kaya sekali. Kok ya iso di Mekah itu nggak bisa makan, nggak dapat makan. Punya duit banyak, kok nggak bisa makan? Kelaparan. Gimana itu bisa terjadi? Jadi setiap mau ngantri makan selalu habis, gitu. Selalu habis. Datang ke bin Daud, apa namanya itu, Allah baik, ya naik. Tahu sodakoh. Akhirnya Pak naik bis kan, ada tinggal bis kan. Sepanjang jalan kok ya tidak ada yang nawarin di dalam bis ini memakan gitu kan. Jadi dia tuh ngeluh itu berapa ini 1 hari 1 malam nggak makan, ya. Kelaparan gitu. Kelaparan ya, benar saya pegang duit, gitu. Saya tuh pegang duit gitu. Kok isu ya kelaparan jadi ya bisa aja Allah mau hendak ya. Jadi rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta gitu. Terus kehilangan jiwa ya. Ayo catat, ini ujian siapapun harus mau melewati. Kalau nanti Bismillah, saya belum Ustaz, jadi sabar aja. Dan itu kepastian akan diuji. Dan ketika diuji, ketika datang itu semua dalam keadaan bingung. Dalam keadaan bingung. Jadi namanya sakit bingung, zalzalah, itu guncangan. Ayo kita lihat lanjut ayat gimana berikutnya. Alladzi yaitu orang-orang yang apabila menimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika itu datang, ternyata exit strateginya gitu ya. Itu kita diminta muter balik menemui Allah. Jadi ternyata exit strateginya ini ketika goncangan itu datang, kebingungan itu tiba gitu. Bisa jadi bisnis juga balik, ujungnya itu rugi dan tinggal utang. Wah, bertumpuk-tumpuk utang. Gagal panen, enggak maksudnya buah itu loh, maksudnya itu
bisnis kan ada buahnya, harusnya kan untung. Nggak untung gitu. Orang nyangkul, orang di sawah, mau petik aja banjiran Pak itu. Kan nggak jadi buah kan? Jadi itu ya. Ya kan Pak? Tahu. Atau kehilangan jiwa. Kita sakit. Tiba-tiba sakit Pak, harus dimasukkan Hitungannya salah. atau kita kehilangan jiwa ayah kita, ibu kita, mungkin anak kita, mungkin kakak kita itu nggak diminta hilang juga. Ini selalu peristiwa 5 ini mengguncang. Itu kesana domba ya. Kan sedih ya. Bingung. Nah, terus gimana cara mengatasinya itu? Ini jalannya berat loh. Saya ngomongnya enteng ini ya. Si jalan ini loh. Berat loh Pak. Dan siapapun harus mau menerima ini. Maka ada 2 exitnya. 1, jika Allah berikan petunjuk hidayah, dia akan kembali kepada Allah. Yang enggak, dia akan menjauhi Allah. Maka sekaligus ini menjadi penentu ending dari atau output dari peristiwa ini, kita akan menuju surganya Allah atau sebaliknya. Ini guncangan luar biasa dan akan datang kepada kita membelah arah. Itu terbelah nanti. Kalau tahan, jangan kembali ke Allah. Itu yang ujungnya surga. Yang nggak sabar, yang nggak siap dengan guncangan yang dahsyat ini, Bisa tersesat. ya. Banyak ya kalau di luar negeri itu kalau sudah kena ujian begini gantung ya. Di Jepang itu terjun ya, orang kiri terjun jembatan apa gitu kan, minum macam-macam kan, jatuh dari apartemennya, itu kan neraka itu. Ini jalan pasti ada goncangan, depresi, stres kan itu. Larinya kemana kita? Larinya mencari Allah, mencari mahasiswa UMJ itu ya, ada lah ya, depresi, larinya kemana gitu? Surga kah, Allah kah, atau ya? Luar biasa ini peristiwa ini. Itu penentu. Maka ada yang mengatakan usia 40 usia penentuan. Ke arah mana condongnya, condong miring-miringnya itu loh. Terbangnya ini mau menuju Allah atau selainnya gitu. Diuji 5 perkara tadi. Saya tidak tahu ini sudah dapat belum. Saya tanya. Ya. Oke. Kenapa ada umroh? Kenapa ada haji? Kenapa orang mendatangi masjid? Itu sesungguhnya sedang mencari jalan untuk mengatasi goncangan. Ada nggak orang yang punya duit banyak belum ke Mekah? Banyak. Banyak. Serius buat banyak. Malah ada saya itu kalau ke Mekah itu saya belum siap Ustaz. Kenapa? Nanti disuruh tutup. Gimana? Gimana? Jadi saya belum siap untuk tobat gitu. Belum siap tobat ya. Belum ini. Nanti saya harus jadi orang baik, soleh itu saya nggak siap ya saya. Saya itu banyak dosa Pak Ustaz gitu. Tahu ya? Tahu masih senang korupsi, masih senang perempuan gitu. Gimana itu caranya? Muslim, maksudnya Islam gitu. Nanti kalau ke Mekah belum siap saya gitu. Nggak ada gitu. Jakarta itu banyak dan terus di Mekah itu kan biasanya orang kalau sudah ke Mekah harus jadi alim gitu kan, alim gitu. Kalau saya itu gundal begini aja nakal ya, ngakuin loh. Saya masih senang perempuan, saya masih gimana ya? Itu ada yang caranya. Gitu ya, tadi efek itu. Banyak sekali. Nah, sampai kapan? Sampai datanya zalzal. Datanya goncangan jiwa ini. Namanya sakit bingung. Baru itu. Sahabat saya ini. Wah, segala kepintarannya tidak bisa jam sholat. Ketika kepintarannya sudah tidak bisa, segala pengaruhnya, kekuatannya tidak bisa ngatasi gitu ya. Baru dia bingung dia harus kemana. Iya, ada aja. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka
betul kan? Dapat ampunan. Sak nakal-nakalnya, sak badung-badungnya gitu, wes hobinya sering elek-elek gitu ya. Itu kalau pada saat zalzalah, pada saat sakit bingung dan kemudian exitnya kembali kepada Allah gitu ya, maka dia akan mendapatkan hadiah dari Allah 3. 1 akan mendapatkan ampunan, diampuni gitu, diampuni, jangan khawatir, Allah itu nggak maha balas dendam ya, diampuni. Yang kedua mendapatkan rahmat, petunjuk dulu ya, atau rahmat petunjuk di atas rahmat atau petunjuk dulu? rahmat. Rahmat dulu, mendapatkan kasih sayangnya Allah, welas asihnya Allah. Jadi mendapatkan kasih sayangnya, maksudnya apa? Kalau dia mau kembali ke Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un tadi itu, dia dapat ampunan. Yang kedua dibelas kasihani, dimesake ya. Nah setelah itu dia mendapatkan tuntunan, petunjuk, dituntun gitu loh. Dituntun itu gini loh Pak Isa. Dituntun itu, ini istrinya baru mati tadi, ya, istrinya baru mati tadi. Nah mau masuk ke belakang itu kan gelap kan? Gelap. Nah dituntun oleh Ustaz Agung. Jalannya itu kan nabrak-nabrak sampai akhir itu. Jadi orang yang ketika melewati masa zalzalah, ya, kebingungan hidup, kemudian dia lari kepada Allah, lari kepada Allah, dia mengembalikan kebingungannya tadi kepada Allah, segala yang menimpa dirinya, maka dia akan mendapatkan 1 ampunan, 2 diwelas asihi oleh Allah, dan dia akan dituntun oleh Allah menuju jalan. Itulah orang yang beruntung. Itulah orang yang akan menuju mengakhiri perjalanannya nanti di surganya Allah. Nah, ini ayat ini luar biasa karena ini setiap kita harus mau. Kalau saya nggak mau Ustaz, ada nih saya bilang yang ini Ustaz, itu untuk Ustaz aja lah. Saya nggak pernah dapat ujian-ujian kayak begitu. Hidup saya baik-baik aja. Bilang ya tunggu aja kedatangannya. Saya bilang gitu. Wah Ustaz doain saya. Bukan itu Al-Quran yang nyampaikan kepada kita gitu. Di Jakarta itu Pak, orang-orangnya bandel-bandel Pak. Kenapa gitu? Karena merasa semua bisa saya atasi. Bisa saya atasi semua, saya nggak pernah sakit. Gimana on? Saya punya dokter pribadi. Nah, gitu kan? Oh, saya nggak pernah kekurangan harta. Bisnis saya itu sekali untung 10 miliar. Kalau urusan duit saya nggak pernah kekurangan. Bisnis sukses terus saya. Nggak ada itu ujian-ujian begitu. Itu miliknya orang sengsara aja deh. Gitu. Awas hati-hati ya bilang gitu. Itu tanda-tanda sebentar lagi datang. Gitu. Ketika datang, nggak ada kalimat la haula wala quwwata illa billah. Kita sering ngomong, tapi kita belum mengimani kalimat ini. La haula, tidak ada haula itu apa? La haula, tidak ada daya. Daya itu power. Pasti kan ada dayanya. Daya tampung, tidak ada power. Lemas saja itu. Ya. Kalau lemas apa? Uripnya klung-klung tidak? Maksudnya? Jadi duit kan klung-klung gitu kan? Enggak ada daya. Enggak ini. La haula wala quwwata, enggak ada energinya gitu, enggak punya energi gitu. Dulunya sok-sokan gaya-gaya adalah peketet gitu. Itu gaya-gaya gitu. Gaya. Kapan terus itu ya? Bentar gitu. Beleleng lewat ya. Sok-sokan lah gitu ya. Bawa mobil aja apa namanya? Bawa sport buat beleleng gitu kan. Enggak lah, itu kan ini aja deh gitu kan. Belum datang gitu. Baru dia itu diambil itu energinya, dayanya, ya. Tidak ada daya dan upaya. Artinya semua kepintaran itu dinolkan oleh Allah. Semua kekuatan energi, ya, energi yang dulu serba bisa itu dimatiin oleh Allah. Sehingga dia mengakui la haula wala quwwata illa billah. Memang Allah saja. Nah ini
ayat ini, 3 ayat ya, 2 ayat, 3 ayat, 3 ayat ini itu ayat yang baik karena gini, ada satu kepastian di situ, maka semua orang akan melewati. Sekaligus menjadi penentu itu, penentu gini Ustaz. Jadi di persimpangan ini, mau terbelah menuju Allah condongnya, atau terbelah menuju itu zalzal. Ini menjadi bahan ya perenungan kita gitu. Ketika itu datang kepada kita, tidak ada tempat kecuali kembali kepada Allah. Terus bagaimana caranya kembali kepada Allah? Jelaskan ya. Gimana Allah itu menggunakan mintalah tolong gimana? Dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Jadi ternyata kalau kata-kata wasta'inu ini fi'il amr. Jadi kalimat perintah. Siapa yang memerintah? Allah. Wasta'inu, mintalah kamu. Wasta'inu, mintalah kamu, minta tolonglah kamu gitu. Yang memerintahkan siapa? Allah. Jadi kalau kamu ini ingin ditolong, wasta'inu, mintalah tolong kamu gitu. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Kalau ada orang tolong gitu, kira-kira apa keadaan orang itu? Dia dalam keadaan tidak, dirinya itu tidak mampu, tidak ada daya. Tolong ya, tolong, ada Gus Mar itu. Tolong, ada cacing. Ya, wah, lagi Gus Mar ini. Ada apa? Gus. Ada di sana. Dia itu tidak punya gaya itu ya. Malah, Gus, cacing. Wah, cacing itu. Jadi ketika orang itu minta tolong, artinya pada kondisi lemah. Nah, bagaimana pada saat kita itu jalan-jalan tadi lemah, kebingungan itu lemah. Pada saat ujian tadi itu lemah manusia. Maka jalan keluarnya wasta'inu bis-sabri was-sholat. Ada dua exit ketika kita lemah. Yang pertama adalah bersabar. Apa itu bersabar? As-sabru. Lawannya sabar itu marah. Sabar itu artinya kita diminta pertama kali itu ridho dengan kejadiannya dulu. Jadi gitu. Jadi kalau kamu ingin ditolong oleh Allah, ya wasta'inu, mintalah tolong kepada Allah dengan cara sabar. Artinya sabar itu ternyata ridho dengan kejadiannya. Itu paling sulit. Karena manusia itu tersulit itu menerima qada dan qadarnya Allah. Ya guys ya. Allah itu kalau uji aku nggak ngono ya. Bu Yoliani. Kamu protes ya? Kita kalau di sini kan protes. Sekretarian apa? Masih nggak mau menerima keadaan gitu. Saya itu diuji sakit gitu. Kayak enak sakit itu ya. Kayak enak Pak, enak itu sehat. Sabar itu artinya ridho dengan kejadian itu. Itu tidak mudah loh, ridho dengan kejadian peristiwanya. Contoh, bisnis, maksudnya orang Pak itu dihapusi, diisi lewat